Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin. Allahumma iftarana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak. Walbisna libas abika wa afiatik wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'alif alaihi masyuti rahimahullah ta'ala wa nafana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fi daraini amin. Langsung hadis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilai qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi ana Allah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ma min abdin, ta'ada satu hamba, yaqulu yang berkata, tiada hamba yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala, melainkan di saat hamba berkata la ilaha illallah sebanyak Rasulullah, di saat hamba laki-laki ataupun perempuan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qala Allah ta'ala, maka berfirman Gusti Allah pada waktu itu juga. Apa kata Allah? Shadaqa abdi, betul kamu hambaku. Kan artinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka di saat itu juga Allah membenarkan. Shadaqa abdi, betul kamu hambaku. Betul bahwa tidak ada lain selain Allah. Aku. Tidak ada lain selain aku. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Utusanku, kata Allah. Shadaqa abdi, betul perkataanmu. Shadaqa abdi, betul hambaku. Ana, adapun aku, Allah, yaitu merupakan Allah. Jadi apa yang kamu ucapkan itu, hamba itu betul bahwa aku itu merupakan Allah. Allah yang menciptakan, bahwa aku yang menciptakan langit dan isi-isinya, bumi dan isi-isinya, bahwa aku yang menciptakan semua makhluk, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lagi selain aku, kata Allah. Ushidukum, membuat saksi aku kepada kamu semua yang hamba. Jadi di saat hamba tersebut dah baca atau berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah ushidukum ya malaikati, maka Allah ushidukum, membuat saksi Allah kepada kalian semua, kepada malaikat ya malaikati, kepada malaikat-malaikatnya Allah. Apa kata Allah? Ya malaikati, wahai para malaikat, wahai malaikatku, qad ghafartu, telah ku ampuni lahu, kepada orang tersebut yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ma taqaddama, yaitu suatu perkara-perkara taqaddama min dhanbi, taqaddama yang telah lampau, min dhanbi dari dosanya, dan juga dosa ta'akhara yang bakal yang bakal mereka kerjakan. Ta'akhara yang tawama, dan dosa ta'akhara yang bakal dia dosa. Qad ghafartu, telah aku ampuni, saksikan wahai malaikatku, lahu, kepada orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qad ghafartu lahu ma taqaddama, telah aku ampuni dosa-dosanya, min dambihi, dari dosanya, ma taqaddama min dambi, dosa yang pernah dia lakukan, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang bakal dia lakukan. Jadi lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu salah satu penebus dosa yang pernah kita lakukan dan dosa besok, dosa yang akan kita lakukan. Jadi saking besarnya dan faedahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangankan dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang bakalan kita kerjakan besok, entah kita iri ke orang, entah seumpama kita maksiatnya mata kita kepada orang, dosa padahal ini masih besok sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
saking besarnya pahalanya, faidah dari lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya sampai di situ, bahkan malaikat, bahkan Allah, minta saksi sama malaikat. Jadi saksinya itu langsung malaikat. Malaikat saksikan, wahai para malaikatku, bahwa aku telah mengampuni fulan bin fulan. Tergantung Mazaid bin ini, fulan bin disebut. Saksikan malaikatnya bahwa telah aku ampuni Zaid bin fulan atau fulan bin fulan. Dosa-dosa yang telah dia lakukan, dosa-dosa yang lampau dan dosa-dosa yang akan datang, sudah aku ampuni mereka. Allah. Jadi bukan hanya saja istighfar yang bisa menghapuskan dosa kita, bahkan diantaranya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wabihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah khalisan, yaitu murni, yang kan sampai sering satu kali aja asakan mukhlisan, khalisan, yaitu murni dari riya, tak riya, sekali satu kali aja. Khalisan dan juga ikhlas dan mensucikan orang tersebut. Dakhala, khalisun itu murni, mukhlisun dan juga membersihkan. Artinya ikhlas, tidak ada apa-apa melainkan dari tujuannya Allah. Jangankan sering, satu kali bisa aja baca la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka masuk orang tersebut al-jannah, tidak kepada surga. Jadi salah satu penyebab masuk surga diantaranya kita baca la ilaha illallah. Jangan sering, satu kali seumur hidup kita, tapi ikhlas kita. Ikhlas ini kan level tinggi ini, ikhlas ini. Karena ikhlas ini bersumber sama hati yang suci. Tidak akan pernah ikhlas orang tersebut kalau hatinya tidak suci. Tidak. Umpama mau sholat kah, mau sedekah kah, makanya pentingnya hati, yang perlu kita jaga itu hati. Gerakan hati, takut kita mengerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ikhlas tidak ada perbedaan. Orang ikhlas tidak ada perbedaan di antara dicaci dan dimaki, tapi saja biasa-biasa aja. Artinya dicaci dia dipuji dia tidak terbang, juga dicaci dia tidak akan pernah tumbang, karena dia bersandarkan semuanya zahiran wa batinan semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada boleh semoga umpama ada orang suka ya biasa, tidak ada orang suka ya biasa, nah, itu biasa-biasa aja. Makanya kita harus punya tujuan biar kehidupan kita yaitu tenang, terang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan kita? Bagaimana caranya kita diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Andai kata kita mencari ridhonya manusia, tidak akan pernah kita peroleh. Tak bisa. Karena manusia itu muhibban wa mubghidan. Karena manusia itu yang kita hadapi ada aja. Ada yang cinta sama kita, ada yang tidak suka sama kita. Nyai suka sama saya, istri Bang Wardi belum tentu suka. Istri Bang Wardi suka sama saya, senang sama saya. Istri Haji Syahid belum tentu. Itu biasa ini. Begitu juga orang kita bertetangga, itu biasa. Makanya kalau kita mencari ridhonya manusia, susah kita. Karena kita tidak akan pernah kita membuat orang ridho, semua tidak akan pernah. Muhibban wa mubghidan, pecinta dan dibenci itu memang apa pasti ada. Makanya kembali pembahasan Allah, kita tidak akan pernah jadi orang ikhlas kecuali kita menjaga hati kita. Salah satu penyebab bersihnya hati kita, karena rontoknya dosa kita, yaitu dengan lafaz la ilaha illallah. Bisa dosa semakin tipis, yang ada cinta kepada makhluk Allah itu. Yang ada cinta, karena tidak ada warna lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ikhlas itu dikarenakan bersih hatinya.
Nah, kita bukan orang yang bersih. Bagaimana caranya? Banyak-banyak kita ibadah kepada Allah dan merapat kepada orang-orang yang bersih. Siapa? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan orang-orang aulia, orang soleh. Makanya semoga kita dapat barokahnya beliau-beliau yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabihi ilaikola. Jadi salah satu penyebab orang masuk surga, orang tuh ikhlas baca la ilaha illallah. Wabihi ilaikola qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man kana awwalu kalami la ilaha illallah. Barang siapa yang pertama pembicaranya la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi, dan juga terakhirnya pembicaraan orang la ilaha illallah. Jadi umpama saya pergi ke rumah Bibi Pat, sebelum saya bicara la ilaha illallah. Terus saya mau pulang la ilaha illallah. Bicaranya ring saya. Mampus dah la ilaha illallah. Atau juga assalamualaikum. Sampai Ustaz, thank you. Diam saya la ilaha illallah. Setelah itu lebih depan saya punya perlu lebih apa? Saya mau pinjam mobilnya seumpama. Ini kan keperluan lagi. Cuma pembicaraan saya sebelumnya kan dimulai la ilaha illallah. Oh. Ya ini Bi yang perlu saya sampaikan ke sini, cuma keperluan saya mau pinjam mobil. Bi saya mau izin, saya mau pulang Bi. Lalu saya bilang la ilaha illallah. Pulang saya. Ini kan. Atau suatu perkumpulan. Wa amila alfa, terus mangkana awal kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa permulaan pembicaranya daunnya lafaz la ilallah, wa akhiru kalamihi la ilallah, dan akhirnya pembicaraan tersebut kalamnya orang tersebut baca la ilaha illallah, wa amila alfa sayatin, dan mengerjakan 1000 kejelekan, 1000 dosa, in asya alfa sanatin, andai kata dia hidup 1000 tahun. La yas'alullahu an dambin wahidin. La yas'alullahu, maka tidak bertanya kepada orang tersebut Allah, yaitu Gusti Allah, an dambin wahidin, walaupun dari dosa satu. Maksudnya begini Bu, ini saking terbentangnya rahman rahimnya Allah, maghfirahnya Allah, fadlunya Allah, pemberian Allah kepada makhluknya. Andai kata ada seorang hamba melakukan dosa 1000 tahun lamanya, 1000 tahun tak bambu di dosa itu, tidak henti-henti. Nih semenjak dia balik sampai dia wafat, dosa terus. Cuman dia setiap dia berbicara, mau pergi ke fulan, la ilaha illallah. Setelah pulang, la ilaha illallah. Nah ini, jangankan dosa yang dia lakukan cuma 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Andai kata yang dia kerjakan 1000 tahun dari kejelekan. Berarti kalau 1000 tahun, kalau dia tahu umur 1000 tahun. Jadi andai umpama dia umurnya 100, berarti 100 tahun dia melakukan kejelekan. Bu. Tapi bisa dia berbicara sama orang, awalnya la ilaha illallah. Mau pulang, la ilaha illallah. Maka bisa dia mati oleh Allah, dan tanya dosanya. Padahal dosanya menumpuk. Saking belasnya Allah sama hambanya, saking kasihan Allah kepada hambanya. Makanya lalu apapun yang pernah kita lakukan, terjebak dosa kayak apapun kita lakukan, kalau kita melirik dengan pengampunan Allah, sangatlah kecil dosa yang kita lakukan. Kalau kita memandang Allah, artinya Bu, bahwa Allah itu maha pengampun, maha segala. Maka dosa yang pernah kita lakukan, laksana gunung Arjuna besarnya, atau gunung Uhud kah, gunung Semeru kah, umpama bahkan lebih besar dari gunung tersebut, tapi di saat kita memandang bahwa Allah maghfirahnya terbentang, pengampunan Allah, rahman rahimnya Allah, ghafarnya Allah, maka segala dosa kecil dosanya kita. Makanya dianjurkan di saat nanti kita mati Bu, kita mau mati, nah mau udah sekarat kita itu sekarat kita jangan takut Bu, bahwa kita akan berhadapan kepada yang maha pengasih dan maha penyayang. Jangan takut kita, bahwa kita akan berhadapan ke maha kasih, ke maha penyayang.
Kita tidak minta sehat, kok sehat sekarang bukan karena Allah sayang sama kita. Mungkin kita tadi dari pagi kita bangun tidur, ya Allah sehatkan saya. Oh, belum tentu. Saya lah kalau istri Bang Wardi enggak, doa terus itu. Doa terus itu. Kalau umpama mau tidur saya ya Allah hidupkan saya, ya Allah. Enggak minta hidup saya, tapi saking Rahman Rahimnya Allah, saking kasihan Allah sama saya sampai sekarang saya masih bertahan hidup atas Rahman Rahimnya Allah, atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh jangankan dipinta, enggak dipinta juga dikasih. Itu. Ini Bu, jangankan kehidupan kita cuma 60 tahun, 50 tahun, 100 tahun umur kita. Andai kata dosa kita 1000 tahun lamanya umur kita, terus kita melakukan dosa selama 1000 tahun dari kejelek, korban inilah itu dosa terus Bu. Tapi setiap kita mau berbicara sama orang, kita memulai la ilaha illallah, nggak pulang mau selesai la ilaha illallah, maka bisa mati kita menghadap kepada Allah, wafat maka dosa kita tidak ditanya, artinya diampun. Bukan tidak ada dosa kita, bukan tidak punya dosa kita, tapi lolos kita, nggak ditanya. Padahal ibarat sepeda motor tidak ada remnya, tidak ada STNK-nya, tahu polisinya itu bahwa itu blong, tapi monggo mah silakan masuk, lolos, nggak ditanya. Saking besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita banyak selawat atau istighfar, juga kita usahakanlah kita memperbanyak la ilaha illallah. Ya Allah ini Bu, salah satu orang penyebab husnul khatimah. Salah satu bacaan la ilaha illallah tersebut penghancuran dosa kita dan lain sebagainya. Salah satu juga keimanan kita semakin kuat, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itamidillah haitsu ma kunt. Itamidillah, bersikukulah sampean kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian itu berada. Semoga kita yaitu dari hidup sampai sakaratul maut selalu kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengandalkan baginda Rasul yaitu lewat wasilah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmunya kita barokah, manfaat, sehingga nantinya kita husnul khatimah, meninggalkan anak salih nusalat sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.